Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tenangkan hati kita sejenak untuk mempersiapkan hati kita supaya bisa fokus sepenuhnya kepada Allah di dalam ibadah ini. Saat teduh. Amin. Penyalaan lilin Advent ketiga akan dinyalakan oleh Majelis GKA Immanuel Malang. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Karena Allah beserta kita, maka kita dapat beribadah kepadanya saat ini. Ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Immanuel adalah kata gabungan Immanu dan El. Immanu artinya bersama dengan kita, El Allah. Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dalam catatan sejarah umat percaya, Allah terus melakukan banyak perbuatan yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang beserta dengan umatnya. Dan Allah menjanjikan Immanuel yang terlihat oleh mata manusia. Dan janji itu lama dinanti-nantikan oleh orang yang percaya.
yang menunggu penghiburan kasih-Mu. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya kepadamu, Allah Immanuel, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang beserta kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Immanuel adalah kabar terbaik bagi manusia, terutama bagi manusia yang merasa berat menjalani hidup karena dosa dunia. Immanuel adalah penebus dosa yang membawa damai sejahtera kekal. Semua yang letih lesu dapat datang kepadanya. Marilah kepadanya yang letih lesu. Hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat, mendaki sudah jalanmu, langkahmu pun benar. Lihatlah hari jadi terang, bebanmu ringanlah. Berhentilah ku sejenak dengan berita suka. Dunia kan selalu berubah, membuatku gundah. Namun hari yang mulia pasti akan tiba. Raja damai kan datanglah, menyambut umatnya. Seluruh dunia akan penuh sejahtera penebus. Raja damai telah datang, membawa dan meninggalkan damai bagi umatnya. Jika kita adalah umatnya, mengapa tidak selalu ada damai di hati kita atau di antara kita? Salah satu sebabnya adalah kita kurang percaya kepadanya, tetapi lebih percaya kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Kita kurang bersandar kepadanya, tetapi kita bersandar kepada pikiran kita sendiri atau sesuatu yang lainnya. Jika itu yang terjadi pada kita, marilah di dalam ibadah ini kita meminta pengampunan daripadanya. Apa saja yang merebut damai di hati kita ataupun di antara kita, mari kita bawa kepada Tuhan saat ini. Allah yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Tolonglah kami,
supaya hidup sungguh-sungguh memiliki damai-Mu di dalam hati kami dan di antara kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus, kami berdoa, kami memohon, kami mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan bagi kita. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Sungguh sebuah janji yang indah. Ketika kita menantikan Tuhan, Dia akan melawat kita. Tetapi bagaimanakah seharusnya kita menantikan Tuhan? Tuhan memberikan petunjuknya bagi kita. Karena itu mari kita baca bersama-sama petunjuk Tuhan bagi kita hari ini. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jagalah, demikian kata Tuhan. Dia mau kita menantikan Dia dengan selalu waspada, tidak lengah, tidak lalai, tidak ceroboh. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui dasar-dasar iman kita seperti yang tertulis pada pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Vokal grup Remaja Pemuda GKA Immanuel akan mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah kita bersama-sama dengan mereka memuji Tuhan dengan pujian mereka. Saudara,
Semakin kita merindukan firman Tuhan, maka semakin leluasa firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Biarlah saat ini ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita membawa hati yang begitu rindu, seperti seekor rusa yang kehausan dan merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pada hari ini kembali boleh bersama-sama beribadah, kita mengucap syukur. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Waktu begitu cepat berlalu. Minggu demi minggu kita lalui dan saat ini Advent yang ketiga, sudah 3 minggu. Berarti tinggal 2 minggu lagi kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah Natal. Tema Natal kita tahun ini adalah Be Ready, yaitu bersiap. Be ready, bersiap. Bersiap untuk apa? Bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita bersiap menyambut kedatangan Tuhan, kita bersiap menyambut Natal, di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Itu momen yang ditunggu-tunggu dan momen yang bersuka cita. Tetapi pada tahun ini mungkin suasananya agak lain. Kita tidak bisa berkumpul-kumpul, kita harus membatasi diri kita dan kita beribadah secara online. Tetapi di sisi lain juga, momen Advent ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang pernah lahir itu juga menjanjikan bahwa Dia akan datang kembali. Seperti yang kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul, bahwa Tuhan akan datang kembali. Jadi ketika kita bersiap-siap di dalam masa-masa Advent ini, kita menyambut Natal, memperingati Tuhan Yesus yang pernah datang, kita juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang. Ketika kita memasuki Minggu Advent satu demi satu, di dalam Advent yang pertama kita melihat, kita belajar bagaimana Tuhan Yesus akan datang. Di mana diceritakan pada saat itu, akan Tuhan Yesus datang seperti halilintar. Tuhan Yesus datang dan semua orang akan mengetahuinya. Lalu di dalam Advent yang kedua kita juga melihat, kita belajar bahwa apa sih yang akan terjadi pada akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang. Yaitu di mana akan timbul kelaparan, perang, di mana munculnya banyak sekali saksi ajaran-ajaran sesat
Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, nabi-nabi palsu bermunculan. Lalu pada hari ini di Advent yang ketiga, kita akan bersama-sama belajar pesan Tuhan Yesus tentang apa yang harus kita lakukan saat menanti kedatangannya. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kepadamu, karena ketika kami menguduskan hari ini untuk bersama-sama beribadah kepadamu, Engkau memberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu juga. Tuhan, biarlah firman-Mu yang berbicara kepada kami. Tolong agar kami mengerti. Mohon Roh Kudus sendiri yang menjelaskan kepada kami, sehingga apa yang Anak Allah pesankan, Yesus Kristus pesankan bagi kami, boleh kami mengerti. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman-Nya pada saat-saat penantian kedatangan Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami memohon hanya dalam nama Anak Allah, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab yang kita baca merupakan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Matius mengumpulkan sedikitnya di sini adalah 3 perumpamaan di dalam rangkaian jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan murid-muridnya mengenai datangnya kerajaan surga. Itu dimulai apa yang sudah kita baca di dalam Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Di mana ketika itu Yesus duduk di atas bukit Zaitun, lalu murid-murid datang kepada dia dan untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka bertanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Di dalam pertanyaan ini, kalau kita melihat konteks, maka murid-murid waktu itu bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan itu terjadi? Apa yang terjadi? Yaitu di mana sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait Allah akan runtuh.
Dan murid-murid juga bertanya kepada Tuhan Yesus, lalu apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi setelah Tuhan Yesus menjelaskan panjang lebar tentang kapan bait Allah akan runtuh, Tuhan Yesus juga menjelaskan kapan dia akan datang dan bagaimana dia datang. Tapi kita ketahui Tuhan Yesus tidak memberikan waktu yang pasti kapan dia akan datang. Tuhan Yesus hanya mengatakan kepada murid-muridnya tentang bagaimana keadaan akhir zaman itu. Apa yang akan terjadi dan tanda-tanda serta ciri-cirinya. Dan Tuhan Yesus hanya mengatakan kepada mereka di dalam pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Di sana Tuhan Yesus katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Setelah itu maka Tuhan Yesus melanjutkan, menceritakan 3 perumpamaan, agar murid-muridnya tahu bagaimana cara untuk berjaga-jaga. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Lalu bagian yang kedua yaitu perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh yang kita baca. Dan ketiga adalah tentang perumpamaan talenta. Ketiga perikop itu memiliki penekanan yang berbeda. Tetapi hari ini kita akan melihat perumpamaan tentang Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 tentang 10 orang gadis ini. Yang menekankan perlunya berjaga-jaga ketika kita bersama-sama menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kembali diingatkan, kita tidak tahu kapan waktunya. Kita tidak tahu, tetapi harus berjaga-jaga. Seringkali orang-orang mengambil sikap yang salah. Mereka itu sibuk menebak-nebak, berspekulasi, membagi-bagi Alkitab, membagi cerita di dalam Alkitab, lalu menghitung-hitung kapan sih Tuhan Yesus akan datang. Tapi mari kita bersikap seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus menekankan satu hal yang penting, yaitu berjaga-jagalah. Ini kembali ditekankan di dalam perumpamaan perempuan-perempuan bijak dan gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh ini. Di dalam penutupnya ayat yang ke-13 Tuhan Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Penting sekali bagian ini. Tuhan Yesus menggambarkan dengan sebuah perumpamaan tentang 10 gadis yang menunggu kedatangan mempelai. Kalau kita melihat perumpamaan ini, jelas sekali kita melihat bahwa ke-10 gadis ini bersama-sama menunggu kedatangan mempelai. Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan sorga seperti 10 gadis itu. Ingat, kerajaan sorga itu menunjukkan kita gereja, itu juga bagian dari kerajaan sorga. Jadi ke-10 gadis itu menunjukkan bahwa gereja yang menanti kedatangan Kristus. Kita perhatikan, 10 gadis-gadis ini dikatakan mereka bersama-sama menantikan kedatangan Kristus. Jadi ketika dikatakan berjaga-jaga, dengan demikian ke-10 gadis itu sama-sama berjaga-jaga, bukan? Mereka bersama-sama menanti, menunggu. Tetapi Tuhan Yesus jelas dengan gamblang mengatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi gadis-gadis yang bodoh ada 5, gadis-gadis yang bijaksana ada 5. Dan yang membedakan mereka, yang bijaksana dengan yang bodoh adalah yang bijaksana itu memiliki minyak. Yang bodoh dikatakan membawa pelitanya tetapi tidak
membawa minyak. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan berjaga-jaga itu juga harus berhati-hati. Jangan berjaga-jaga seperti orang yang bodoh, tetapi berjaga-jaga seperti gadis-gadis yang bijak. Dalam perikop ini marilah kita belajar bagaimana kita berjaga-jaga dengan bijak. Yang pertama, berjaga-jaga yang bijaksana adalah melakukan semua yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Melakukan semua yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang membedakan kelima orang itu, Tuhan Yesus ingin mengisahkan bahwa 10 gadis itu menanti kedatangannya, lalu mereka itu bersama-sama menanti. Dan seperti dikatakan perbedaannya adalah yang satu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, yang satu kelompok adalah membawa pelita beserta persediaan minyak. Ketika mempelai laki-laki itu datang, maka mereka yang tidak membawa persediaan minyak itu tidak ikut di dalam pesta tersebut. Sebelum melanjutkan, mari kita mencoba, saya ingin menggambarkan proses pernikahan orang-orang Yahudi. Di dalam kebiasaan orang Yahudi, pesta pernikahan mereka itu diawali dengan para gadis-gadis yang disebut, ya mungkin sekarang kita sebut pagar ayu. Ya, pagar ayu itu bersama-sama dengan mempelai pria. Mereka menjemput mempelai pria, lalu dengan mempelai pria mereka akan pergi menjemput mempelai wanita. Dan umumnya pada saat mempelai pria menjemput mempelai wanita, maka pada saat itu juga timbul pembicaraan-pembicaraan di dalam dua keluarga tersebut. Ya, pada saat menjemput itu maka mereka akan membicarakan tentang mas kawin, tentang kesepakatan-kesepakatan apa yang harus dikerjakan. Dan umumnya ya, itu memakan waktu yang cukup lama. Sehingga boleh dikatakan bisa saja sampai kepada tengah malam. Nah, hal itu yang terjadi pada saat cerita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Rupanya pembicaraan itu cukup alot. Sehingga sampai malam hari pembicaraan itu baru selesai. Ketika mereka selesai, maka mempelai wanita dan mempelai pria ini akan melakukan perjalanan prosesi kembali ke rumah mempelai pria. Dan pagar-pagar ayu ini, wanita-wanita, gadis-gadis inilah yang akan menyertai, yang akan menyambut mereka yang akan membawa pelita sehingga perjalanan boleh dilakukan. Tetapi celakanya di dalam bagian ini dikatakan bahwa 5 orang gadis yang bodoh ini tidak siap menyambut datangnya mempelai pria. Mengapa tidak siap? Karena jelas dikatakan pelita mereka tidak menyala dengan baik, tidak memiliki minyak. Itu merupakan hal yang konyol sekali. Seperti dikatakan kebiasaan mereka adalah mereka tidak akan tahu kapan mempelai itu selesai bernegosiasi. Kapan mempelai itu akan datang, mereka tidak akan tahu. Tetapi satu kepastian adalah mempelai itu pasti datang. Jadi mereka itu harus menyiapkan, melakukan apa yang seharusnya. Yaitu menyiapkan minyak tersebut. Mereka tidak menyiapkan minyak itu. Ya, kadang-kadang ada orang yang menafsirkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak bersedia dengan sepenuh hati melakukan apa yang dipercayakan kepada mereka.
Mari kita melihat 10 gadis sama-sama menunggu, sama-sama berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Tetapi kekurangan 5 yang bodoh itu adalah mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu menyiapkan minyak tersebut. Kalau kita aplikasikan adalah mari kita melihat apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan. Setelah kita melakukannya, maka kita perlu mengintrospeksi. Apakah yang tidak saya lakukan, tetapi Tuhan ingin saya melakukannya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita lalai, sebenarnya ada lagi hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Mari kita melihat 5 gadis itu bodoh. Karena mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita coba melihat. Jangan pikir bahwa kita sudah banyak melakukan hal-hal bagi Tuhan. Mari kita coba melihat, mungkin kita bisa mengatakan saya sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Oke, mungkin saya cukup melakukan beribadah saja. Atau lebih mendingan saya ikut di dalam pelayanan. Tapi tunggu dulu. Apakah ada hal-hal yang bisa engkau lakukan, tetapi engkau tidak melakukannya? Kadang-kadang kami prihatin sebagai hamba Tuhan melihat keadaan kita. Kita memiliki banyak fasilitas untuk membuat kita bertumbuh. Kita ada PA, kita ada persekutuan doa. Kita menggerakkan orang-orang untuk membaca firman Tuhan. Tapi kadang-kadang mungkin kita merasa saya sudah cukup deh hari Minggu beribadah. Saya sudah cukup deh ikut di dalam pelayanan. Cukup. Sehingga ketika kita diminta untuk ikut dalam kegiatan lainnya, kita merasa sudah cukup. Cukup. Kalau kita tidak bisa melakukannya, mungkin hal itu lain. Tetapi ketika kita bisa melakukannya, maka engkau pertimbangkan. Mengapa? Seperti gadis-gadis yang bodoh. Tuhan Yesus bukan mengkritik mereka tidak berjaga-jaga, bukan. Mereka berjaga-jaga, tetapi mereka tidak menyediakan minyak. Mereka tidak melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Hal yang lain lagi, kalau kita melihat hukum-hukum di dalam apa yang Tuhan inginkan. Ada hal-hal hukum-hukum yang negatif. Jangan mencuri, jangan membunuh. Oke, mungkin kita merasa, saya tidak melakukan hal itu, bukan? Tetapi mari kita melihat ada hukum-hukum yang positif, perintah-perintah yang positif. Yaitu Tuhan mengatakan engkau harus menolong sesamamu. Tuhan Yesus mengatakan engkau harus giat di dalam doa. Apakah kita melakukan hal itu? Tidak. Kalau kita bisa melakukannya lalu kita tidak melakukannya, maka Tuhan mengatakan engkau berjaga-jaga. Tetapi engkau berjaga-jaga bukan dengan cara yang bijaksana. Engkau berjaga-jaga dengan tidak melakukan semua yang saya perintahkan dan saya percayakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Tuhan menginginkan kita berjaga-jaga dengan bijaksana. Bagaimana? Yaitu melakukan sampai selesai apa yang dipercayakan. Di dalam bacaan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa pada waktu itu lama 10 gadis ini menunggu.
Mereka menunggu cukup lama tetapi mempelai tidak datang-datang juga. Akhirnya apa? Mereka tertidur, mengantuk, lalu semuanya tertidur. Tertidur kadang-kadang bisa dikonotasikan sebagai sesuatu yang jelek atau negatif, bukan? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, loh kalau tertidur berarti mereka kurang atau tidak berjaga-jaga, bukan? Memang ada beberapa ayat Alkitab yang mengatakan kepada kita bahwa pada saat Tuhan datang sebaiknya kita jangan tertidur. Ya, di dalam Markus 13 ayat 36 mengatakan bahwa pada saat Tuhan Yesus datang mungkin tengah malam, mungkin siang, dan seharusnya kita tidak tertidur. Atau di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 6 sampai ayat yang ke-7 juga mengatakan, jangan kita tertidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi ada konotasi yang negatif. Tetapi apakah bagian firman Tuhan ini juga sama menekankan hal yang negatif? Kalau kita perhatikan bahwa yang tidur itu bukan hanya gadis-gadis yang bodoh, tetapi termasuk juga gadis-gadis yang bijaksana. Kalau begitu, apakah gadis-gadis yang bijaksana itu juga tidak berjaga-jaga dengan baik? Mari kita kembali kepada konteks bagian firman Tuhan ini. Ini merupakan perumpamaan. Perumpamaan, maka cerita perumpamaan itu memiliki satu tujuan. Jadi tujuan yang Tuhan ingin tekankan adalah tentang berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga itu sisanya yang lain adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana berjaga-jaga itu. Jadi dengan demikian konteks tidur itu bukan konteks tidak berjaga-jaga. Tetapi itu menunjukkan sesuatu yang alamiah yang terjadi pada manusia. Harus kita akui bukan bahwa setiap kita itu pasti tidur, bukan? Harus kita akui bahwa kita ada waktunya melakukan pekerjaan, ada waktunya beristirahat. Dan bagian ini juga mempelai laki-laki itu tidak mengecam mereka yang tertidur, tidak. Tetapi yang dipermasalahkan adalah cadangan minyak tersebut. Tidur merupakan hal yang wajar. Ketika Tuhan Yesus datang malam, ya saya yakin pasti setiap kita itu akan tertidur, bukan? Karena memang waktunya tidur, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi saya rasa yang konyol adalah pada saat Tuhan Yesus datang pada malam hari, lah kita masih melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Karena apa? Waktu malam adalah waktu untuk tidur, kecuali tugas apa boleh buat. Jadi ketika kita berjaga-jaga di bagian ini juga mengingatkan kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan baik semuanya, lalu dengan sampai selesai. Jadi bukan secara sembarangan, secara acak. Ketika kita berjaga-jaga, kita boleh tetap melakukan tugas kita, pekerjaan kita sehari-hari. Kalau kita melihat dulunya ada orang-orang yang mengajarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, lalu mereka memprediksikan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal berapa, bulan berapa. Lalu sekte ini mengajak pengikut-pengikutnya, mereka bilang, oke, mulai sekarang kalian jual semua apa yang kalian miliki, lalu bagikan kepada yang lainnya. Karena Tuhan Yesus tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa akan datang. Jadi kita berkumpul, kita berdoa, kita memuji, beribadah saja. Nah, hal itu adalah merupakan hal yang salah. Tuhan Yesus ingin kita melakukan bagian kita dengan baik. Kita perlu melakukannya. Kita bersiap sedia, kita berjaga-jaga menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi kita juga harus siap sedia melakukan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini sampai akhir.
Bukan kita mengatakan, oh Tuhan Yesus akan datang, lalu kita meninggalkan tugas dan tanggung jawab kita. Saya pernah membaca, bahkan ada sekte itu mengajarkan, engkau tinggalkan keluargamu apabila mereka tidak mau ikut. Biarkan mereka. Hal itu adalah hal yang konyol sekali. Kita perlu benar-benar mempersiapkan diri, tetapi tekun melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan sampai waktu kedatangannya. Jangan sampai kita menunggu kedatangan Tuhan, tetapi dengan cara bermalas-malasan. Dengan demikian, bukankah kita akan menjadi orang yang bodoh? Dan akhirnya, apa yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita di dalam kehidupan kita ini sudah melakukan apa yang Tuhan percayakan dan kita terus-menerus melakukannya? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan ketika diajak untuk datang ke gereja, untuk percaya kepada Tuhan, untuk bertobat, lalu dia mengatakan waktu masih lama, tidak perlu. Tunggu datang, tunggu waktunya sudah dekat, barulah saya mau percaya. Coba sekalian ingat, mari kita melihat, bukankah gadis-gadis bodoh itu juga begitu? Mereka tidak menyediakan minyak mereka, lalu pada saatnya mempelai datang, mereka baru sibuk untuk mencari minyak, pergi membeli. Akhirnya mereka tidak diperkenankan untuk ikut di dalam pesta tuannya. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan waktu kita. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab semua yang dipercayakan. Lalu lakukanlah dengan sungguh-sungguh sampai Tuhan datang. Jangan berhenti. Berjaga-jagalah dengan bijaksana. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau yang menolong kami untuk tahu apa yang Engkau inginkan. Engkau yang berjanji, Engkau yang sudah kembali ke surga dan Engkau akan datang ke dunia ini. Engkau datang kembali akan menjadi hakim, akan melihat apa yang sudah kita kerjakan. Tuhan, kami mohon Engkau yang menolong kami, agar kami boleh terus berjaga dengan melakukan apa yang sudah Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Serta tolong kami untuk tekun melakukannya, senantiasa melakukannya sampai Engkau datang. Tuhan, jangan biarkan kami lengah. Jangan biarkan kami menganggap remeh. Tetapi berilah hati yang bijaksana untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong jemaat-Mu Tuhan di dalam masa-masa Natal ini, masa Advent, masa penantian kami. Kami memohon Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami untuk tetap setia. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga menanti kedatangannya. Kiranya itulah yang kita lakukan dengan terus berharap pertolongannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Untuk persembahan materi di masa ini, kita dapat menyampaikannya melalui rekening bank Gereja GKA Immanuel Malang, atau kita dapat mengumpulkannya di rumah untuk dibawa ke gereja. Kiranya persembahan kita berkenan kepada Tuhan, sebab kita bukan hanya mempersembahkan materi, tetapi seluruh kehidupan kita sambil kita menanti-nanti Tuhan datang kembali. Dari surga mulia, Ia akan datang kembali. Dari surga mulia Ia akan kembali, suara dendang lonceng berbunyi. Bangunlah umatnya, hai kau yang menang, kan berjumpa Dia di angkasa. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Dari malam gelap ke fajar yang terang, Ia akan datang dalam terangnya. Bangunlah umatnya, angkat panjinya, segera kabarkan Injilnya. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Mari kita berdiri dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Bahkan juga di dalam ibadah ini Engkau menyertai kami. Biarlah ibadah ini seluruh rangkaiannya menjadi persembahan kami secara pribadi kepada Tuhan. Dan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, terus melanjutkan ibadah ini di dalam keseharian kami, sambil kami menanti Tuhan datang kembali. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Pertama kita akan berdoa menyerahkan keadaan terkait keadaan saat ini. Kita berdoa untuk vaksin dan pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami menyerahkan keadaan dunia saat ini, khususnya Indonesia. Tuhan, berilah belas kasihan kepada kami. Berilah anugerah kepada kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang mencintai kehidupan. Dan lihatlah kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Tolonglah kami. Kami rindu Tuhan buka jalan sehingga vaksin dapat segera ditemukan dan itu dapat mengakhiri pandemi ini ya Tuhan. Tolonglah kami dan biarlah hati kami terus terpaut kepadamu di dalam menjalani masa-masa ini ya Tuhan. Tolonglah Indonesia, tolonglah semua negara-negara di dunia karena belas kasihan-Mu semata ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita mau berdoa untuk jemaat yang sakit dan yang lanjut usia. Mari kita mengingat mereka di dalam doa kita. Kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur jika kami dalam keadaan kondisi tubuh yang baik. Tetapi kami mengingat saudara-saudari kami dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit, atau dalam kondisi tua sehingga tubuh mereka rentah. Berilah belas kasihan dan kemurahan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Tambahkan semangat kepada mereka karena iman ada di dalam hati mereka. Bekerja dengan kuat, Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita kepada mereka. Sekiranya Tuhan berkenan, berkatilah semua yang mereka konsumsi dan semua usaha pengobatan mereka, sehingga menyembuhkan mereka atau mengurangi rasa sakit mereka.
Tuhan, tolonglah mereka dapat menjalaninya dengan bersukacita di dalam Tuhan, dan itu menjadi kesaksian yang baik. Tuhan, tolonglah mereka supaya terus menyadari keberadaan Tuhan di dalam hidup mereka, begitu nyata, begitu dekat dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita mau berdoa menyerahkan program kerja tahun 2021 dalam Kemajelisan dan Komisi GKA Immanuel Malang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rencana untuk semua program yang ada di dalam Kemajelisan dan juga Komisi GKA Immanuel Malang. Mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga semua dapat disusun dan dapat dilaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan yang akan menjadi berkat bagi semua jemaat yang ada di gereja ini. Kami rindu ya Tuhan, kalau di dalam periode mendatang, tidak ada satupun jemaat yang tertinggal di belakang dan tidak bertumbuh kembang di dalam Tuhan. Tuhan, berilah anugerah-Mu, berilah pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita menaikkan puji-pujian kita kepada Allah, sumber segala berkat dan kebaikan di dalam hidup kita. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita dan kita memohon berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, itu yang akan menaungi engkau, memimpin hidupmu, menguatkan engkau, sehingga engkau boleh tetap setia di dalam berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur, kita boleh bersama-sama beribadah dan menyembah Tuhan. Kita berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melayani, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, dan teman-teman yang ada di sound system dan multimedia. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan kalian. Tuhan yang terus memampukan kalian untuk melakukan pelayanan-pelayanan selanjutnya dan semakin memuliakan Tuhan. Ada berita duka, yaitu Evangelis Dince Mariana Laluyan yang kita kenal sebagai Ibu Dince telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Pada hari Minggu tanggal 6 Desember di Rumah Sakit Persada Malang,
dan sudah dimakamkan di pemakaman Sukun pada hari Selasa tanggal 8 Desember jam 8 pagi. Kita majelis dan hamba Tuhan mengucapkan turut berduka dan mohon Tuhan yang menguatkan serta menghibur keluarga yang ditinggal. Ibu Dince pernah melayani di gereja kita ini dan membawa banyak pemudi, anak-anak sekolah minggu remaja untuk mengenal Tuhan. Jemaat sekalian, dalam masa Natal ini majelis memberikan kesempatan kita boleh memberikan persembahan Natal. Bagi kita yang mau memberikannya boleh melalui amplop, atau bagi kita yang ingin transfer, kita boleh kirim ke rekening bank gereja seperti yang tertera, dengan diminta tolong bahwa nominalnya ya ditambahkan Rp7 supaya bendahara dapat membedakan di dalam laporannya. Ya, kita menambahkan Rp7, angka 7 di ujungnya, untuk menunjukkan bahwa persembahan itu adalah persembahan khusus untuk Natal. Setelah selesai ibadah ini, jam 9:30 ada ibadah online, ibadah anak online di YouTube, di channel YouTube GKA Immanuel Malang. Mari kita boleh mengarahkan anak-anak untuk mengikutinya. Lalu jam 4 sore ada komunitas tunas remaja. Ya, komunitas ini untuk anak-anak yang duduk di kelas 6, 7, dan 8. Lalu 3:30 ada komunitas pemuda remaja. Nah, bagi kemarin yang tidak sempat ikut komunitas pemuda remaja, hari ini boleh mengikutinya jam 3:30 sore. Untuk kegiatan mingguan hari Selasa seperti biasanya kita tetap mengadakan PA jam 6 sore dan persekutuan doa PD jam 7 malam. Mari kita bersama-sama melakukannya. Ketika kita mempunyai kesempatan, mari kita mengikutinya sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berjaga-jaga bukan hanya duduk berjaga saja, tapi kita berjaga-jaga dengan memperkaya diri kita dengan apa yang Tuhan inginkan, mempelajari firman-Nya dan berdoa kepadanya. Kegiatan ini, PA dan Zoom ini diadakan dengan melalui media Zoom meeting, ya. Untuk ID dan password ada tertera di mimbar. Lalu untuk hari Jumat ada persekutuan komisi wanita online jam 6 sore melalui YouTube GKA Immanuel juga. Hari Sabtu jam 7 pagi ada doa pagi, kita melakukannya di rumah masing-masing dan tuntunan doa akan dibagikan melalui WA Group Gereja GKA Immanuel. Dan diingatkan sorenya jam 5 ada komunitas pemuda remaja, lalu hari Minggu jam 3:30 juga ada komunitas pemuda remaja. Untuk minggu depan kita akan bersama-sama memasuki minggu Advent yang keempat. Mari kita menyiapkan hati kita juga untuk beribadah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil David Ali Nurdin dari Saat. Minggu depan tanggal 20. Lalu setelah tanggal 20 Jumat depannya, tanggal 25 kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Natal. Pembicara ibadah Natal adalah Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan akan diterjemahkan oleh penginjil Esther Sutanto. Ibadah Natal ini akan diadakan jam 8:30. Dituntun di dalam YouTube GKA Immanuel Malang juga. Mari kita boleh bersama-sama menyiapkan hati untuk menyambut kedatangannya. Demikian warta pada hari ini. Tuhan memberkati.